Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarbu Barok, NIM 2619070. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi toharoh. Pengertian toharoh. Toharoh secara etimologi, kata toharoh adalah masdar atau kata benda yang diambil dari kata kerja toharoyat huru yang berarti bersuci. Sedangkan menurut istilah atau terminologi bermakna menghilangkan hadas dan najis, sehingga dapat disimpulkan toharoh adalah bersih dan suci dari segala hadas dan najis, atau dengan kata lain membersihkan dan mensucikan diri dari segala hadas dan najis yang dapat menghalangi pelaksanaan ibadah seperti sholat atau ibadah lainnya. Bersuci dari hadas ada 3 macam, yaitu yang pertama toharoh kubro atau mandi, yang kedua toharoh sughro berwudu, dan pengganti keduanya yang mana jika keduanya tidak dapat dilakukan yaitu tayamum. Adapun bersuci dari najis juga ada 3 macam, yaitu membersihkan diri, menyapu, dan membersihkan diri. Materi yang kedua yaitu hukum toharoh. Hukum toharoh yaitu wajib seperti dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal haiti aw lamastumun nisaa afalam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu litahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Berdasarkan bunyi ayat di atas, Allah merintahkan orang-orang beriman apabila hendak melaksanakan ibadah, maka keadaan badan haruslah bersih dan suci dari kotoran baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, terutama apabila hendak melaksanakan ibadah sholat, maka harus benar-benar dalam keadaan suci. Hal ini dipertegas Rasulullah dalam hadisnya, hadis riwayat Abu Daud dalam kitab Toharoh, yang artinya, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Sufyan, dari Ibnu Aqil, dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, dari Ali radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kunci sholat adalah bersuci, yang mengharamkannya dari segala ucapan dan gerakan di luar sholat adalah takbir, dan yang menghalalkannya kembali adalah salam. Suci yang dimaksud di sini bukan hanya suci pada badan saja, tetapi suci pakaian, tempat, dan lainnya. Karena Allah sangat menyukai orang-orang yang bersuci, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anil mahiyid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahiyid fala taqrabuhunna hatta yadhun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dari beberapa dasar hukum taharah di atas, maka dapat dipahami bahwasanya bersuci itu hukumnya wajib bagi orang-orang mukmin apabila hendak melaksanakan suatu ibadah seperti sholat atau ibadah yang lainnya apabila dalam keadaan berhadas dan terkena najis. Materi yang ketiga yaitu pembagian jenis toharoh. Yang pertama toharoh hakiki. Toharoh hakiki maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Boleh dikatakan bahwa toharoh hakiki adalah terbebasnya seseorang dari najis. Seseorang yang sholat dengan memakai pakaian yang ada noda darah atau air kencing tidak sah sholatnya, karena dia tidak terbebas dari ketidaksucian secara hakiki. Cara menghilangkan najis bermacam-macam, tergantung tingkat kenajisannya. Bila najis itu ringan, cukup dengan membersihkan air saja. Dengan memakai pakaian yang ada noda darah atau air kencing tidak sah sholatnya, karena dia tidak terbebas dari ketidaksucian secara hakiki. Cara menghilangkan najis bermacam-macam, tergantung tingkat kenajisannya. Bila najis itu ringan, cukup dengan membersihkan air saja, maka najis itu dianggap lenyap. Bila najis itu berat, harus dicuci dengan air 7 kali dan salah satunya dengan debu. Bila najis itu pertengahan, disucikan dengan cara mencucinya dengan air biasa hingga hilang warna, bau, dan rasa najisnya. Yang kedua yaitu toharoh hukumi. Maksudnya adalah sucinya kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar.
Toharoh secara hukumi tidak terlihat kotornya secara fisik. Bahkan boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran pada diri kita. Namun tidak adanya kotoran yang menempel pada diri kita belum tentu dipandang bersih secara hukum. Bersih secara hukum adalah kesucian secara ritual, seperti seorang yang tertidur batal wudunya, boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran yang menimpanya. Namun dia wajib bertoharoh ulang dengan cara berwudu bila ingin melakukan ibadah ritual dengan tertentu seperti sholat, tawaf, dan lainnya. Toharoh hukumi dapat dilakukan dengan cara berwudu atau mandi janabah. Selanjutnya, urgensi toharoh dalam Islam. Yang pertama, Islam adalah agama kebersihan. Perhatian Islam atas dua jenis kesucian itu hakiki dan hukumi merupakan bukti yang jelas tentang konsistensi Islam atas kesucian dan kebersihan, dan bahwa Islam adalah peri hidup yang paling unggul dalam urusan keindahan dan kebersihan. Yang kedua, Islam memperhatikan pencegahan penyakit, termasuk juga bentuk perhatian serius atas masalah kesehatan baik yang bersifat umum atau khusus, serta pembentukan fisik dengan bentuk yang terbaik dan penampilan yang terindah. Perhatian ini juga merupakan isyarat kepada masyarakat untuk mencegah tersebarnya penyakit, kemalasan, dan keengganan. Sebab wudu dan mandi itu secara fisik terbukti bisa menyegarkan tubuh, mengembalikan vitalitas, dan membersihkan diri dari segala penyakit yang setiap saat bisa menyerang tubuh. Yang mana secara ilmu kedokteran terbukti bahwa upaya yang paling efektif untuk mencegah terjadinya wabah penyakit adalah dengan menjaga kebersihan. Dan seperti yang sudah sering disebutkan bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Yang ketiga yaitu orang yang menjaga kebersihan dipuji Allah. Allah telah memuji orang-orang yang selalu menjaga kesucian di dalam Al-Quran. Quran surat At-Taubah ayat 108 yang berbunyi, La takum fihi abada, la masjidun ussisa alat taqwa min awali yaumin ahaku ang takuma fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa atau masjid Kubah sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Yang keempat yaitu kesucian sebagian dari iman. Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa urusan kesucian itu sangat terkait dengan nilai dan derajat keimanan seorang. Bila urusan kesucian itu bagus, maka imannya pun bagus. Begitu juga sebaliknya. Bila masalah kesucian ini tidak diperhatikan, maka kualitas imannya sangat dipertaruhkan. Seperti hadis Nabi yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, bersuci adalah setengah dari iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan, subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi, atau salah satunya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah petunjuk, kesabaran adalah sinar, dan Al-Quran adalah hujah untuk amal kebaikanmu dan hujah atas amal kejelekanmu. Setiap manusia adalah berusaha, maka ada orang yang menjual dirinya sehingga membebaskannya atau menghancurkannya. Dan yang kelima, kesucian adalah syarat ibadah. Selain menjadi bagian utuh dari keimanan seseorang, masalah kesucian ini pun terkait erat dengan sah tidaknya ibadah seseorang. Tanpa adanya kesucian, maka seberapa bagus dan baiknya ibadah seseorang akan menjadi ritual tanpa makna, sebab tidak didasari dengan kesucian baik hakiki maupun hukumi. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Sufyan dari Ibnu Aqil dari Muhammad bin Al-Hanifiyah dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kunci sholat adalah bersuci, yang mengharamkannya dari segala ucapan dan gerakan di luar sholat adalah takbir, dan yang melakukannya kembali adalah salam. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu hikmah toharoh. Dalam syariat Islam, toharoh mempunyai beberapa manfaat. Salah satunya diantaranya yang pertama, bersuci berarti telah melakukan usaha untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, kebersihan dan kesehatan jasmani yang dicapai melalui bersuci akan menambah kepercayaan diri sendiri. Yang ketiga, toharoh berisi ketentuan dan adab. Jika melaksanakan dengan penuh kesadaran, kedisiplinan akan menumbuhkan kebiasaan yang baik. Dan yang keempat, bersuci merupakan salah satu syarat sahnya ibadah sehingga menunjukkan pembuktian awal ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Sebelum mengakhiri video materi dari saya yang berjudul Toharoh, saya akan menyampaikan salah satu firman Allah
dalam surat Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Ia mencintai orang-orang yang bersuci, yaitu bersih baik dari kotoran jasmani ataupun kotoran rohani. Terima kasih. Saya Syarul Mubarak undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.